Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Semoga kalian suka. Pembukaan video kali ini maaf banget aku lagi ada di ruang tamu depan rumah pastinya ya ini ya. Nah, ini maaf banget aku untuk ngurusin masakannya ini di depan rumah, di teras rumah, karena di sini aku lagi pengen duduk-duduk santai aja. Karena di belakang rumah itu biasanya aku kan diri gitu ya kalau di dapur. Bisa aja sih di dapur juga aku sambil duduk, cuma kurang lega aja. Di sini kan sekalian aja ngeliat pemandangan depan. Lagi pula ini sebenarnya tadi tuh sambil ngobrol gitu sama emak gitu. Emak lagi di depan rumah gitu ya, sambil kayak ngejemur. Jadi udah aku ngobrol. Terus ini ya udah kebablasan aja lah. Jadi di sini aja minta dibantuin juga sama Kak ini untuk ambil-ambil kayak buat masakannya. Jadi di sini kita bareng-bareng untuk kayak ngolah-ngolah gitu. Ngolah banyak kayak masakannya. Ini masih dikit sih. Ini masak satu menu aja, tapi tadi aku belanja ini untuk 2 harian. Tadi aku belanja kayak ikan asin, terus kayak lenca. Aku pengen banget ngelalap lenca, tapi bukan hari ini sih. Hari ini aku masak, siapa yang tahu ini? Ini daun apa? Ya, ini daun lengkio. Ya, ini juga menu favorit aku. Ini enak banget buat dilalap, buat ditumis. Ini tuh cocok banget. Dan kali ini aku tumisnya itu aku campur dengan tempe. Sebenarnya sih cocoknya ini dicampurnya sama ikan asin jambal ataupun teri gitu. Cuma di sini adanya tempe, ya udahlah ya pakai tempe aja karena lebih banyak juga dapatnya. Jadi bakalan banyak nih insya Allah. Kalau lengkionya ini tuh kalau udah disiangin gitu, udah diolah atau bukan diolah, disiangin ya bener ya, itu tuh dikit gitu dapatnya. Jadi udah aku campurin aja sama tempe. Tapi balik lagi ke selera. Kalau lengkio ini tuh digarang, dilalap, terus ditumis pakai ikan asin, pakai apapun itu enak, ataupun nggak dicampurin apa-apa gitu, cuma tumis lengkio aja tuh udah enak gitu ya. Lengkio. Nah ini tuh aku cuma pengen lagi pakai tempe aja karena kebetulan ada gitu ya. Jadi ya udah, ini aku pakai tempenya sebelah ya. Jadi ini juga udah banyak karena ini lengkionya aku beli tadi itu 5.000, cuma karena Kak Aini suka banget, dia tuh minta ditambahin lagi 5.000 dari uang jajan dia, jadi udah jadi 10.000. Jadi lumayan banyak karena Kak Aini ini juga suka banget yang namanya lengkio. Mungkin ada sebagian yang kurang tahu sama sayuran ini, lengkio ini, karena jujur aku juga ini belum kenal lengkio ini tuh lama gitu, belum ya. Jadi baru-baru sekarang ini, karena aku tuh pernah ngeliat gitu ya kalau orang makan lengkio ini kres-kres gitu, kayaknya pengen coba, cuma aku pikir enggak deh gitu. Jadi enggak gitu, tapi pas akhirnya Kak ini makan, jadi kataku emang enak ya Neng, kataku enak kok Bi, pas dicoba ini enak, padahal cuma digarang aja loh, nggak dibumbuin sama sekali. Jadi udah deh aku inisiatif pengen pakai tumisan aja. Di sini aku campurin tempe, terus ada pete, jadi diolah-olah. Yang penting ini lengkio ini pedes kalau untuk ditumis. Ini beneran kalian wajib banget pokoknya untuk tumisan ini dijamin kalian mungkin 80%-nya suka ya, tapi balik lagi ke selera, mungkin juga ada yang nggak suka, tapi ini beneran enak menurut aku ya. Nah di sini aku masak sekalian banyak aja, satu menu ini udah mewakilkan semuanya. Tadi juga bapak udah pesen gitu ya, mau disisain gitu buat makan. Jadi ya udah nanti kita sini. Ini banyak kok, ini banyak ya. Ini buat suami juga aku pisahin, buat bapak dan buat kita. Mas Fatah ini kalau lengkio memang belum terlalu kena karena dia tuh kayak belum mau coba gitu. Nanti juga bakalan, kayaknya sih dia bakalan suka gitu. Karena dulu aku juga kayak gitu, enggak, tapi akhirnya sekarang suka. Bumbunya sih sama aja kayak cabai bawang gitu, yang penting pedas. Terus di sini aku kasih kecap manis, terus kasih saus tiram dan kasih merica. Lagi aku kasih gula merah ya, tapi kalau untuk gula merah ini kalian bebas sih, bisa pakai bisa enggak. Nah di sini aku mau tanya-tanya kabar kalian. Masya Allah, maaf banget sampai udah di pertengahan, di 4 menit mau ke 5 menit baru tanya nih kabar kalian ya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik aja, bahagia selalu dan selalu dilapangkan segala rizkinya, amin ya Allah, amin. Nah balik lagi nih ke tumisan aku, ini beneran enak banget. Ya Allah, aku ngeliat kayak gini jadi pengen makan lagi, karena biarpun udah ditumis dia tuh tetap keras-keras kayak gitu. Dan ini aku liatin nih itu, ini gurih, terus rasa lengkio ini agak unik gitu menurutku, tapi ini enak.
gurih, pedas, asin, manis, ini semuanya berbaur di sini. Pokoknya kalian wajib banget, apalagi di menu nanti buat buka puasa atau menu sahur, ini cocok banget menurut aku. Nah itu gula merahnya aku kasih belakangan karena lupa gitu ya. Jadi ini ya udah nggak apa-apa, diaduk-aduk sebentar, gula merah bakalan larut. Jadi nggak lama kemudian ini siap disajikan dan siap untuk dimakan. Ini cocok banget gitu, biarpun satu menu ini udah mewakilkan sih menurut aku ya. Tapi kalian bisa tambahin kayak telur dadar kayak gitu ya, bisa kerupuk, pokoknya segala jenis, pokoknya ikan asin atau apapun itu, pokoknya enak banget ini. Aduh masya Allah, aku ngedit malam-malam, tau ini tengah malam jam 12 malam, aku ngeliat ini jadi pengen makan lagi tapi udah habis. Yaudah next ya, kita masak lagi. Dan ini setelah masak aku beres-beres dulu. Nggak tahu kenapa hari ini aku tuh lagi senang banget gitu untuk beres-beres rumah. Tapi ya gitu udahannya pasti ya, namanya mama, apalagi aku yang punya konten, yang nggak dikontenin aja itu kadang capek gitu ya. Kayak teman-teman aku juga kan nggak punya konten gitu, dia tuh selalu ngomong kalau capek banget habis beberes ini gitu kan. Dan sama aja sih halnya dengan aku juga gitu, capek gitu. Tapi ya gimana ya, kalau nggak diberesin juga nantinya kitanya juga yang capek sendiri gitu, kita juga kan yang ngerjain. Nah apalagi nih kalau habis tumis-tumisan kayak gini tuh kayak minyak gitu, kadang suka sayuran kan suka pada jatuh gitu. Jadi udah ini aku beresin, apalagi semuanya sekarang aku alhamdulillah banget gitu putih, jadi kelihatan ya kalau misalkan sekecil apapun yang jatuh ataupun kayak minyak itu kelihatan, jadi harus buru-buru dibersihin. Dan alhamdulillah juga gitu, ini wallpapernya yang aku pakai, wall stickernya ya, ini licin gitu, jadi kalau untuk dibersih-bersihin di bawah kompor ini tuh kayaknya enak langsung licin gitu. Kalau misalkan yang dulu tuh aku pakai yang serat kayu gitu, itu agak nggak licin, jadi sedikit kayak memang kayak kasar, jadi biasanya suka nempel, susah gitu kalau untuk dibersihinnya. Tapi kalau untuk ini semuanya gampang banget, tinggal disemprot-semprot sama kayak pembersih gitu ya. Aku pakainya Mr. Muscle, itu tuh gampang gitu, jadi semuanya langsung luntur dan jadi bersih lagi, alhamdulillah. Biasanya kalau udah lap-lap itu merembet kemana aja, ini pokoknya dapur ini semuanya dibersihkan. Tapi kalau misalkan emang lagi ya males ya, apalagi gitu, aku tuh video dikontenin gini gitu ya, video dikonten sih maksudnya kayak beberes dikontenin gini, jadi ya kadang kalau emang lagi nggak mood ya udah gitu, habis masak cuma lap-lap kompor aja udah selesai gitu. Kalau untuk meja-meja mah gimana ntar gitu, tapi tetap ya nggak berlama-lama. Biasanya kalau misalkan habis masak lagi nggak mood, lagi males ya udah, tapi malam harinya atau besok harinya tetap dielap. Nah ini untuk kayak ini apa namanya, kompornya, apa sih namanya, tungku. Ya Allah, ini aku bersihin karena ini udah 2 hari atau 3 hari nggak aku bersihin, karena kemarin tuh aku lihat kayak ada banyak yang minyak gitu jatuh-jatuh. Jadi ini langsung aja, biasanya kalau lagi rajin juga ini tiap hari masak gitu, misalkan malam harinya dibersihin, tapi ini udah 3 hari nih. Jadi pokoknya hari ini bersih-bersih semuanya gitu ya, dari kompor, dari meja, sampai ini sekarang kulkas. Kalian jangan kaget ngeliat kulkas aku, ya Allah itu jorok banget ya. Tapi ya seperti ini gitu, kalau lagi emang gimana sih namanya, yang bersih satu orang, yang berantakin itu kan kayak anak aku gitu kan, main taruh-taruh aja makanan taruh situ. Dan kebetulan juga kemarin aku kan bikin wonton gitu, itu ada sambalnya di sebelah situ. Cuma kayak apa ya namanya, kulkas aku ini kan kayak masih ada bunga es gitu, dan di atasnya itu tuh kayak udah banyak banget dan cair-cair gitu ya, jadi kayak tumpah-tumpah gitu, jadinya kayak bercak sambalnya, jadi kayak jatuh-jatuh gitu deh pokoknya. Dan kadang suka kegeser-geser gitu kan sama makanan yang lainnya. Dan ini aku baru sempat, ya udah aku mau beresin aja gitu untuk kulkasnya. Alhamdulillah ya, ini sebenarnya kalau dikerjain mah langsung bersih, langsung beres. Dan karena mau
menyambut bulan Ramadan. Ini tuh video ini seminggu lagi gitu ya. Ini di tanggal kemarin tanggal 4. Kita bulan puasa tanggal 8, nanti tanggal 11 ya. Jadi ini aku mau beres-beres nanti tuh, biarpun ini nggak ada makanannya, cuma air minum aja gitu sama stok mie paling telur, tapi setidaknya bersih karena menyambut bulan suci Ramadan ya. Amin. Semoga kita sehat gitu, semoga kita ibadahnya full, terus juga khusyuk gitu dalam menjalankan ibadahnya dan nggak banyak bolong-bolongnya ya. Apalagi perempuan nih, perempuan mah udah pasti ya, tapi nggak, paling sedih gitu kalau dapatnya di awal sama di ujung ya, karena itu pasti utangnya banyak. Tapi alhamdulillah sih, aku ini pas lagi video bikin ini ya, video ini gitu, ini aku lagi dapet. Jadi insya Allah di awal bulan puasa aku insya Allah bisa gitu menjalankan ibadah puasanya. Nah ini udah kelar semua, ini udah dicuci-cuciin dan udah dilap-lapin, tinggal dipasang-pasang aja. Untuk posisi kulkasnya ini ya dipindah ya, tadinya kan di sebelah pintu dekat kamar mamas, cuma sekarang aku pindah deket pintu belakang dapur. Nah sebenarnya untuk ruang tengah ini aku masih bingung untuk menatanya, karena masih banyak banget barang-barang yang gimana yang disebut perlu enggak ya, emang jarang kepake. Jadi ya nantilah aku masih pilih-pilih dulu ya. Ini aku tinggal pasang-pasang untuk kulkasnya. Alhamdulillah ini udah bersih, senang banget kalau udah bersih kayak gini gitu ya. Semoga aja gitu nggak dikotor-kotorin lagi ya Allah. Oh ya, kalian jangan gagal fokus untuk tangan aku itu ya. Jadi kayak nggak tahu itu, pokoknya sebenarnya ada insiden gitu, jadi aku nggak mau cerita ya di sini. Pokoknya ada aja sampai tangan aku kayak gitu, tapi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Nah ini tinggal nempatin seperti ini aja. Ini kayak ada stok-stok kayak apa ini namanya, Blue Band ya. Terus itu kayak ada salad atau mayones, itu juga ada keju, dan ini ada obat Neji kemarin pas sempet demam. Stokan gitu, memang jaga-jaga di situ. Dia cocok yang Fagrip. Nah ini ada bawang, ada cabai. Pokoknya kalau aku ya di kulkas itu walaupun nggak ada sayur mayur lauk pauk, tapi kalau cabai bawang itu harus penting banget ada di kulkas. Karena ya kalau masak mie kan ya pakai cabai, kadang ditumis juga kayak mie nyemek itu harus pakai bawang. Ya kadang bikin nasi goreng seperti itu. Nah ini minyak bawang putihnya ini kepake banget buat aku, karena pakai dikit aja ini udah enak. Alhamdulillah ini udah kelar, udah bersih, seneng banget kalau bersih seperti ini. Ruang tamu juga alhamdulillah udah rapi, dapur udah rapi, kulkas pun udah rapi ya. Masya Allah, tinggal ibadahnya nanti ya di bulan Ramadan. Dikencengin lagi, kalau ibadah mah tiap hari ya. Dikencengin lagi maksudnya. Dan ini siang hari, ini aku sama Kak Aisyah mampir ke toko daging Nusantara yang ada di Cikarang. Jadi semingguan ini Kak Aisyah memang ngomong pengen banget mampir ke sini, dan aku bilang pengen ikut gitu, pengen tahu gitu apa sih tempat daging Nusantara tuh, apa aja sih yang dijualnya. Sekalian juga aku pengen banget gitu keluar rumah, karena udah semingguan ini tuh aku nggak pernah keluar rumah, di dalam rumah terus karena kesibukan masing-masing juga. Aku juga nggak main-main ke rumah Baisa udah semingguan lebih. Jadi ini pas ada momen ya udah gitu, aku tuh main gitu sama dia. Ya mainnya cuma sebentar aja sih, cuma kayak gini aja, tapi aku udah seneng banget gitu. Ya gitu ya, aku kalau ke tempat baru walaupun akunya nggak belanja atau kayak gimana udah seneng. Yang penting keluar, ada me time buat diri aku sendiri, karena kegiatan memang aku tuh ya sebagai ibu rumah tangga ya seperti itu aja, tapi full di dalam rumah ngedit gitu ya. Jadinya aku juga butuh gitu refreshingnya, walaupun cuci mata sedikit. Nah di sini tuh aku cek harga semua daging-daging gitu, dan lumayan di sini harganya murah loh ketimbang yang di pasar-pasar gitu. Dan ini seger banget karena memang di pemotongan langsung fresh, apalagi untuk daging rendang ya. Kalau untuk kayak di sini komplit banget, pokoknya ada daging kerbau kayak gitu, ada ayam kampung, ada bukan sop buntut tapi itu buntut gitu ya, yang buat bikin sop buntut. Terus ini kayak ada kulit kebab, pokoknya beraneka ragam. Seafood juga ada di sini, cemilan-cemilan. Pokoknya di sini tuh seneng banget deh. Di sini kayak gimana ya, aku tuh kayak seneng aja gitu. Cuma memang gitu, kalau aku tuh kalau untuk perdagingan suka sih suka, tapi nggak terlalu suka banget. Tapi ya senang aja gitu. Paling emak ya sama bapak nanti tuh aku bakalan stok daging di pas mau Idul Fitrinya, lebarannya.
Karena bapak sama emak itu suka banget daging, jadi biasanya tuh aku kalau lebaran ya nggak makan daging sama keluarga aku sih nggak masalah gitu, nggak apa-apa, karena ya dibilang suka-suka, enggak ya enggak gitu. Tapi kalau untuk orang tua itu aku pasti bakalan ngebeliin gitu. Nanti aku bakalan balik lagi ke sini ya buat emak sama bapak. Oke, ini kita udah keluar, terus tadi lanjut juga mampir ke tempat sebentar gitu ya buat ngobrol-ngobrol, terus ini lanjut lagi ke rumah Kak Aisyah. Dan ini dia nih, dia yang belanja tadi tuh beli daging rendang sama apa ini, daging giling. Oke deh, sampai di sini. Assalamualaikum.